Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani serta Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Saya ke Pak Menteri lagi. Pak Menteri, kita tahu bahwa memang kita surplus, tapi di tengah kondisi surplus ini ada catatan khusus begitu. Soal impor bahan baku penolong dan juga impor barang modal kita yang turunnya cukup dalam. Ini artinya apa dan apa yang akan dilakukan terkait hal ini? Ya, memang impor bahan baku dan bahan modal ini, bahan baku penolong dan barang modal memang agak mengalami penurunan. Namun kita tetap menjaga bagaimana meningkatkan ekspor. Saat ini kita sedang terjadi krisis perekonomian dunia yang terparah dalam sejarah. Namun bahkan juga pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju terkontraksi sampai belasan persen. Kondisi ini memang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kinerja ekspor Indonesia. Hal ini juga tercermin tadi kinerja non migas periode Januari sampai Juli ini mengalami beberapa yang penurunan. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tantangan perdagangan global juga semakin kompleks, seperti perubahan perilaku konsumen yang lebih selektif di mana food and safety dan hygienis menjadi prioritas. Kemudian juga perubahan logistik dan distribusi dengan adanya pembatasan sosial ini di berbagai negara, juga tindakan-tindakan proteksionisme juga meningkatkan hambatan perdagangan antar negara, serta fluktuasi harga komoditas ekspor pertambangan dan juga perkebunan yang tidak bisa kita kontrol. Nah, di sisi lain meskipun adanya penurunan mengakibatkan kenaikan surplus juga merupakan hal yang sangat menjadi perhatian kita. Bahkan ini juga kita tingkatkan bagaimana ekspor ini juga kita dorong. Pelaku terutama khususnya pelaku-pelaku usaha di UKM ini kita dorong dengan mengadakan pembinaan serta memberikan informasi yang tepat sehingga kita bisa meningkatkan ekspor kita melalui perwakilan-perwakilan perdagangan di luar negeri. Oke, Pak Menteri, tadi terkait apa yang disampaikan oleh pengusaha, oleh Pak Haryadi Sukamdhani soal masalah logistik mungkin yang masih menjadi tantangan berat untuk para pelaku usaha di lapangan. Ini apa yang akan dilakukan oleh Kemendak untuk membantu atau mungkin ada stimulus khusus yang bisa diberikan sehingga nilai ekspor juga bisa lebih tinggi dan produksi juga bisa terus dilakukan di Indonesia? Ya, memang untuk logistik ini kita harus jelas memprioritaskan, khususnya memberikan kelancaran ya untuk ekspor, dan juga kita memberikan artinya penyuluhan dan juga bernegosiasi dengan negara-negara tujuan ekspor supaya dimudahkan masuknya barang-barang kita ke tujuan ekspor. Ini yang terpenting mengenai akses pasar. Saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini melalui atas perdagangan kita, dan juga langsung saya pun turun langsung berbicara bagaimana menegosiasi dengan menteri-menteri perdagangan yang memang sangat potensial dan tujuan ekspor ini. Oke, Pak Haryadi, terkait tadi yang Pak Menteri sempat sampaikan adalah persoalan bagaimana Kementerian Perdagangan juga terus untuk melakukan bantuan begitu ke sektor-sektor grassroots seperti UMKM. Bagaimana kondisi di lapangan saat ini sesungguhnya untuk dari sisi sektor UMKM, dan juga kita tahu bahwa sektor pertanian ini mencatatkan nilai yang baik. Ya, jadi kalau UMKM kan sekarang kondisinya memang sedang mengalami kesulitan ya karena kehilangan pasarnya. Kalau kita bicara di dalam negeri, Mbak, walaupun pemerintah sekarang banyak memberikan stimulus ya kepada UMKM, dan ini saya rasa cukup bagus. Jadi paling tidak bahwa yang diupayakan mereka itu tidak sampai terprosok lebih dalam lagi nih, karena stimulusnya juga sangat besar ya, kalau saya nggak salah lebih dari 100 triliun untuk UMKM. Nah, yang saya juga ingin sampaikan di sini sebetulnya tadi saya sampaikan tren ekspor itu juga sebenarnya suatu hal yang cukup baik, walaupun tadi di dalam importnya memang terjadi penurunan yang cukup tajam ya. Jadi memang penurunan import ini kalau kita lihat juga di situ ada bahan baku. Sebetulnya itu juga mengkonfirmasi bahwa terjadi penurunan daya beli sebetulnya di masyarakat. Nah, ini
menjadi tugas kita bersama, yaitu khususnya pemerintah untuk melakukan intervensi agar daya belinya tidak semakin turun lagi. Karena kalau itu semakin turun, memang otomatis juga pengaruhnya kepada konsumsi kan. Padahal ekonomi kita itu di drive oleh konsumsi rumah tangga yang hampir 60% ya, 60% kontribusinya. Jadi menurut pandangan kami kondisi ini yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Tapi sebetulnya kalau pun import bahan baku itu turun, tetapi ada substitusinya di dalam negeri, itu juga tidak apa-apa, Jo. Jadi kita mesti melihatnya mesti komprehensif, Mbak Poppy. Jangan hanya melihat dari angkanya, tapi juga harus kita lihat keterisian daripada bahan baku itu seperti apa. Karena kami sendiri mendapati di anggota Apindo yang pada waktu bulan Februari sampai dengan April itu kesulitan bahan baku, ternyata mereka juga sudah bisa mendapatkan substitusinya. Gitu, walaupun kebanyakan dari Cina ya, tapi mereka sudah mulai bisa mendapatkan substitusi, misalnya dari Thailand, dari Vietnam itu bisa dapat, ini khususnya yang tekstil ya. Kita melihat ada mulai upaya-upaya mencari substitusi itu, dan itu menurut saya adalah hal yang positif, di samping juga mencari substitusi dari dalam negeri sendiri. Nah, ini tugas kita bersama, tidak hanya sebatas melihat data BPS, tapi juga kita harus bisa menganalisa seberapa jauh substitusi itu terjadi. Demikian, Mbak Poppy. Baik, Pak Faisal, saya ingin tanggapan Anda soal ini. Apakah memang betul ketika nilai impor barang modal dan barang baku ini turun cukup dalam, artinya memang itu menggambarkan kondisi daya beli kita yang memang rendah karena tidak dapat berproduksi juga, kan? Ya, betul. Jadi itu salah satu indikasinya. Ya, jadi karena ketika daya beli mengalami penurunan, berarti semua penjualan, ya semua konsumsi di dalam negeri itu tentu saja mengalami kontraksi. Yang terkena dampaknya bukan hanya pelaku di dalam negeri, tapi juga sampai merambat ke impor ya. Jadi dari luar. Ya, jadi itu kan dalam satu supply chain. Karena ada yang supply dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Tapi poin tadi dari Pak Haryadi saya pikir bagus kalau seandainya ternyata ternyata pada saat pandemi ya, kemudian yang tadinya di awal-awal kan memang ada permasalahan kesulitan supply dari Tiongkok karena selama ini kan kita banyak bergantung dari Tiongkok. Nah, ketika Tiongkok pertama kali kena pandemi sehingga mengalami gangguan suplainya ke Indonesia, nah direspon dengan mencari substitusinya gitu. Akan lebih bagus sebetulnya substitusi dari dalam negeri. Tapi kalaupun tidak, ya at least ada substitusi dari negara lain sehingga ada diversifikasi. Nah, jadi itu satu. Yang kedua juga saya ingin juga merespon tadi, menarik sekali masalah logistik ya. Jadi justru pada saat salah satu permasalahan pada saat pandemi juga adalah gangguan dari sisi logistik. Ya, karena otomatis ketika ada wabah kemudian kemudian dilakukan restriksi dari sisi transportasinya, misalkan berkurang jumlah penerbangan, jumlah pengapalan gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi harga karena harga jadi lebih mahal ya. Nah, jadi penyebab peningkatan harga logistik bukan lagi ada tambahan satu lagi faktor. Kalau biasanya karena infrastruktur yang kurang, lalu juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga ada masalah di frontier ya, masalah prosedur fasilitasi perdagangannya. Sekarang juga karena masalah wabah yang mengurangi frekuensinya, yang menambah lagi dari sisi biayanya. Nah, dalam kasus ini saya pikir akan sangat penting kalau kemudian ini dijadikan pelecutan bagi pemerintah untuk segera mungkin mengatasi pandeminya. Karena ini kaitannya juga nanti permasalahan pemulihan ekonomi dan juga pemulihan perdagangan kita. Nah, pertanyaannya kan bagaimana nasib ekspor kita setelah pandemi? Kan begitu. Kalau kita lambat pemulihannya, kita akan lebih kalah lagi bersaing dengan pesaing-pesaing kita. Terutama kalau saya melihat yang sekarang pesaing terkuat kita adalah Vietnam, yang mereka sampai saat sekarang itu bisa menghindari resesi karena kuartal 1, kuartal 2 pertumbuhannya masih positif, sementara banyak negara, hampir semua negara udah negatif ya, paling tidak di kuartal 2. Nah, jadi kalau Vietnam bisa tumbuh lebih cepat ya, artinya lebih bisa cepat bersaing menangkap peluang-peluang ekspor ya, pasar dunia ke depannya. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya, terutama dari sisi penanggulangan pandeminya di dalam negeri. Oke, gitu. Saya ingin tanggapannya Pak Menteri sebelum kita break sejenak. Pak Menteri, terkait dengan substitusi yang tadi disarankan atau diberikan inputnya oleh para pengusaha, oleh Apindo sendiri, apa yang akan dilakukan untuk mewaspadai ini? Apakah memang akan ada substitusi khusus impor ataupun di dalam negeri yang bisa dilakukan?
Ya, memang seperti yang bulan lalu ini kan peningkatan impor barang konsumsi ini meningkat lebih dari 50%. Sehingga kita mengeluarkan kebijakan untuk mencegah atau melarang barang-barang tersebut. Karena ini barang-barang ini memang bisa dibuat ataupun diadakan di dalam negeri. Nah ini sehingga meningkatkan produktivitas bagi UKM maupun UMKM. Nah ini salah satu program dan supaya diantaranya juga ada program Bangga Buatan Indonesia supaya market di dalam Indonesia ini bergerak. Karena begini, memang di kita ini kan 267 juta jiwa dan ini potensi sekali. Makanya dengan kita mengeluarkan kebijakan tersebut dan program-program Bangga Buatan Indonesia ini bisa jalan dengan baik, sehingga sebenarnya kita tidak perlu banyak-banyak ataupun bahkan bisa menghilangkan import barang konsumsi sehingga produksinya meningkat. Nah ini salah satu yang memang kita bisa substitusi, kecuali memang tidak ada yang memang itu perlu untuk menggerakkan roda perekonomian kita, juga kita lebih mempermudah untuk khususnya barang modal maupun bahan baku. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan lagi dialog kita dalam Hot Ekonomi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami jeda sejenak.